Hidup ini syarat dengan ujian. Kadang-kadang ujian itu berupa kesulitan, tapi kadang-kadang juga berupa kenikmatan. Apa yang kita terima tidak lepas dari ujian. Bahkan istri kita, anak kita, keluarga kita, ilmu dan kedudukan kita juga bisa berfungsi sebagai ujian kepada kita. Dan kita harus lulus menghadapi ujian itu. Mereka yang sukses adalah mereka yang lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Sebuah hadis qudsi umpamanya mengemukakan, Allah berfirman memanggil para malaikat, "Hai malaikat-malaikatku, berikan sejumlah ujian kepada hamba-hambaku, biar aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul kuat imannya." Pernyataan ini tentu jangan diartikan bahwa Allah tidak tahu kualitas dan kadar keimanan seseorang, tapi Allah menghendaki agar bukti keimanan dan kualitas keimanan seseorang itu hendaklah dibuktikan ketika dia menghadapi ujian itu. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dirinya sudah beriman padahal dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku telah menguji umat yang terdahulu dan aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul kuat imannya. Ujian keimanan dan ujian kehidupan. Dengan ujian keimanan, dengan sebuah nikmat ataupun sebuah penderitaan, ada orang yang bertambah kuat imannya, artinya lulus. Tapi juga ada orang yang justru menjadi maksiat dan dosa kepada Allah, artinya dia tidak lulus menghadapi ujian itu. Ada kalanya juga sebagai ujian kehidupan. Artinya dengan sesuatu nikmat atau sesuatu penderitaan, ada orang yang justru meningkatkan kualitas hidupnya, tapi juga ada yang sebaliknya. Umat para nabi yang terdahulu, begitu dinyatakan oleh Nabi, diuji oleh berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terberat bagi umatku adalah harta kekayaan. Begitu Nabi menyatakan, demi Allah, sabda Nabi, saya tidak pernah khawatir umatku hancur karena mereka menderita kemiskinan, tapi saya justru khawatir umatku hancur pada saat mereka justru menjadi orang-orang kaya. Wajar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Banyak orang yang gagal ketika diuji oleh kesulitan, kepahitan dan penderitaan. Tapi lebih banyak lagi orang yang gagal ketika mereka menghadapi kenikmatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Dua ajaran yang diajarkan oleh ajaran Islam dalam menyikapi realitas kehidupan, yaitu syukur apabila memperoleh nikmat dan sabar apabila memperoleh kesulitan, kepahitan dan penderitaan. Dengan kepahitan dan penderitaan seorang muslim yang baik, justru mereka akan memperoleh kualitas keimanan karena mereka mampu menyikapinya dengan tangguh sabar, sehingga kesulitan, kepahitan, penderitaan menjadi bagian dari kifarat penghapus dosa dan kesalahannya. Begitu juga kenikmatan yang dia peroleh disikapi dengan syukur, maka kenikmatan itu akan menambah kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep sabar dan syukur adalah dua sikap yang diamanatkan oleh Allah kepada kita agar kita selalu lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan itu.